Instruksinya adalah standby tarik, 2 buat MPV jalan, 1 semuanya standby, action, jump. 5. Masih latihan lah istilahnya ya, gitu ya Yo ya. Cuman berapa, mungkin kita cuma habis kayak 20-30 peluru waktu pas di Ben & Jody. Terus di Mencuri Raden Saleh mulai belajar biasanya action itu kalau di luar cenderung melihatnya sebagai hero's journey, jadi karakter 1-2 orang. Tapi sebenarnya saya percaya kalau kita di Asia tuh bisa lebih resonate sama cerita-cerita yang lebih ensemble gitu, dengan karakter yang banyak. Lalu di Mencuri Raden Saleh belajar bagaimana membuat sebuah action dengan karakter yang banyak, dengan beberapa adegan yang suspenseful, car chasing kayak apa, lihat medannya, dan semua itu digabungin elemen-elemen tersebut dan diekspansi secara teknis dan secara story di 13 Boom di Jakarta. Jadi ini kayak menggabungkan kayak clipping dari 5 tahun lebih berproses di beberapa film action gitu. Jadi gede karena biasanya misalnya kayak di Wiro Sableng atau film pendek. Dia adalah seorang direktur kontraterorisme dan tugasnya paling banyak di lapangan untuk handle situasi yang ada di lapangan. Nah, kalau ngomongin soal tadi kedekatan dan obsesinya dengan senjata itu ya tadi kan udah dijelasin ya, ini practical effect, terus emang Visinema juga memfasilitasi untuk setiap pemain-pemainnya untuk untuk olah rasanya, olah emosinya lewat reading, lewat workshop ketika fighting, dan salah satunya lewat bootcamp gitu, supaya kita nggak pura-pura, nggak jadi artificial ketika kita megang senjata, dan senjatanya juga bener. Jadi senjatanya ketika ditembakin gitu, dari coilnya ada ledakan apinya, ada sesuatu yang nggak bisa kita dapetin ketika kita berhubungan sama senjata quote-unquote pura-pura gitu. Biasanya kan kita bikin gerakan-gerakan sendiri gitu. Kalau ini emang beneran udah ada recoilnya, emang bener-bener ada rasanya. Dan ketika kenapa? Berat. Berarti untuk Mas Bimo berat, gimana buat kita? Berat banget, tapi ada di satu momen ketika berat, terus mau protes, itu berat banget sih senjata, tapi ngeliat depan gue ada Angga megang kamera. Lo mau ngomong berat, gue lebih berat, jadi kayak oke, Rico. Jadi nggak jadi ngomong berat, dia juga megang kamera gitu. Ini hanya seneng banget. Senengnya kenapa? Karena gue di Visinema ngerasa aman, gue ngerasa senang, nyaman, gue bisa fokus ke karakter, semuanya proper gitu. Gue bangga banget bisa gabung. Terima kasih dari teman-teman Visinema. Ini mah beneran asli. Oke, itu pertama. Terus gue ngerasa apa ya? Ini film yang pas gue baca skripnya gitu, wah, espionage action. Ini serius mau dibikin di Indonesia gitu, possible gitu. Oh, ternyata possible tadi dilihat terus. Iya, dan pas baca terus breakdown, reading, proses segala macem, sangat amat fulfilling gitu, rasanya penuh banget gitu. Teman-teman di sini semua sangat amat serius melakukannya. Ya, gitu. Wow, dan peran yang dimainkan adalah? Gue jadi boleh nggak ya? Di skrip gue udah ada, jadi gue nggak tahu nih boleh apa nggak? Boleh. Gue di sini karakter namanya Oscar. Oke. Oscar itu seperti apa? Oscar itu adalah pendiri startup company di bidang mata uang digital. Oke. Bisa banget tentang security, bisa banget tentang teknologi. Jadi tantangan saya di sini sangat amat banyak karena saya tidak mengerti itu semua sebelumnya. Berarti ini hanya sedikit dari apa yang kami bisa lakukan. Bersiaplah.
sana, Mas Bimo. Nih, barengan nih. Ini nih. Yang kabur duluan. Karena kita emang bootcampnya ala-ala militer gitu, Kak. Dan seru banget menurut aku karena seperti yang dikatakan sama Lutesia dan Ciko bilang tadi, Visinema ini selalu kasih sesuatu yang menurut aku konsekuen ya. Tantangannya besar ya kita disiapinnya juga besar gitu. Jadi kalau budget trainingnya mahal, prestasinya benar berarti. Betul. Luar biasa. Kalau nggak jadi film action terbesar tahun ini kan? Itu dia. Itu headline, harus jadi headline di setiap media ya. Film action terbesar tahun ini gitu. Oke. Tapi kelihatan sih memang bener-bener paling besar tahun ini. Soalnya kita ada workshop hacking, ada workshop, ada bootcamp, ada workshop drifting, ada fighting sih teman-teman, ada yang lain yang dapat gitu. Jadi memang workshop senjata. Nah. Gue yang penasaran tadi bedanya gunfight dengan fighting itu berarti apa? Kalau gunfight berarti nembak. Iya, betul. Oke. Berarti itu ada workshopnya juga ketika di situ. Ada banget. Wah. Oke, nah. Ini hanya sedikit dari apa yang kami bisa lakukan. Agnes ini tunangannya dari William. William itu diperankan oleh Ardhito. Secara karakter Agnes itu bisa dibilang dia warga sipil, dia mbak-mbak kantoran, dia feminin, dia ya pekerja biasa warga sipil kan, dibanding kalian yang keren-keren. Lalu sikapnya itu dia nekat, dia sangat impulsif dan dia lebih berani daripada Oscar dan William Dang. Oke. Ya jadi dia sangat nekat dan impulsif. Dan yang aku suka di Visinema ini aku selalu diberikan tantangan untuk nge-create karakter yang berbeda-beda gitu. Dan yang aku suka bekerja sama Mas Angga tuh kita selalu diskusi kayak yuk kita bikin karakter apa lagi nih yang berbeda gitu daripada karakter aku yang sebelumnya gitu. Dan salah satu hal yang aku rekomendasikan ya itu yang aku ngobrol sama Mas Angga kayak kenapa sih Agnes nggak dibikin jadi ya warga sipil aja mbak kantoran biasa dengan akhirnya diubah. Ya itu idenya Lutesa. Iya dari rambut juga jadi kayak ya itu aku yang merekomendasikan sih. Oh, pelan-pelan akuisisi berarti ya? Salah banget gue ngomong nggak ini. gitu ya? Oh, oke. Tapi mas. Tolong itu jangan dimasukin. Ini hanya sedikit dari apa yang kami bisa lakukan. Bersiaplah. Tapi gue menganggap kita semua sama. That's right. Egaliter. Tapi apa yang bikin lo mau banting setir dari yang biasanya peran jagoan ke peran tapi teroris jagoan? Enggak ya? Iya kan? Apa yang membuat mungkin lo balik ke gue mau nih jadi teroris gitu? Pertama gue agak flashback dikit pas Angga ngerjain mencuri Raden Saleh. Gue bilang sama Angga, enggak gue casting dong jadi Raden Saleh. Gak ada Raden Salehnya anjing. Oh ya, jadi salah. Raden Saleh Arab kali. Nah terus pas gue nonton itu, gue kayak kapan nih Angga ngajak gue bikin film kayak gini ya, kayak drama mulu. Terus tiba-tiba itu Philcop udah gue jadiin action loh. Oh, iya. Tapi kan ceritanya di situ tetap jadi Jody. Action gak laku lagi, maksudnya lo terima kasih lah. Oh, iya. Nah terus di awal tahun ini kita sempat makan malam bareng. Angga menceritakan sedikit lah. Gue punya film baru nih, Bay. Dia manggil gue Cibai kan. Bay. Ini jangan dari media ya teman-teman ya. Manggilnya Rio kok. Gak apa-apa loh. Emang kenapa ya? Oh ya gak apa-apa sih. Panggilan sayang itu. Saya yang diliatin sama Bubu soalnya. Ya Angga menceritakan, gue referensinya dari ini nih Bay. Terus gue coba research tentang Subkomandante Marcos. Lalu setelah itu pas lagi promo film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, Angga baru menceritakan lebih detail. Terus ketemu sama Bung Ipang, penulis skenario-nya juga, kemudian dia menceritakan lagi lebih detail. Terus pas gue dapet skenario-nya, yang ada di otak gue cuman, ini ngerjainnya gimana ya?
bisa apa? Ini budgetnya berapa ya? Terus pas mulai syuting kayak wow, Angga makin banyak duitnya ternyata.